Baiklah, selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Saya akan melanjutkan mengenai materi pengorganisasian ya. Kebetulan minggu yang lalu ini belum saya jelaskan, yaitu langkah-langkah pokok proses pengorganisasian. Langkah-langkah pokok proses pengorganisasian. Ernest Dale dan James Toner menguraikan proses pengorganisasian sebagai suatu proses multilangkah dan terpadu dan menggariskan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pertama-tama, terlebih dahulu harus ditetapkan tugas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Untuk itu, setiap orang akan dibebani tugas sesuai dengan kualifikasinya atau keahliannya, dan mendapatkan beban kerja yang sama dengan rekan kerja dalam spesifikasi yang sama. Jadi intinya yang pertama merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan, yang kedua pembagian kerja dalam aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama menjadi departemen-departemen. Nah, inilah yang disebut dengan departementalisasi. Sebagai contoh, semua aktivitas dalam departemen penjualan, ada departemen personalia, ada departemen produksi, ada departemen keuangan, ada departemen pemasaran, dan sebagainya ya. Dan masing-masing dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian yang keempat, menetapkan mekanisme atau aturan main untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Bila individu atau departemen tidak melakukan aktivitas yang spesifik, tujuan organisasi secara keseluruhan akan terabaikan dan menimbulkan konflik di antara mereka. Jadi menetapkan mekanisme atau aturan main untuk mengkoordinasi seluruh pekerjaan anggota organisasi ya. Yang kelima, membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Ini kita coret sedikit lagi. Sama meningkatkan ya. Meningkatkan. Oke, baik. Kita lanjut. Bentuk-bentuk organisasi. Nah, ini sangat penting yang harus kalian ketahui ya sebagai seorang administrator ya. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemegang pimpinan. Ada dua bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk komisi atau dewan. Yang pertama bentuk tunggal. Bentuk ini biasanya terdapat pada organisasi yang masih sederhana. Pucuk pimpinan berada dalam tangan satu orang. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber pada pimpinan. Demikian pula tanggung jawab dalam organisasi melalui tingkat-tingkat pengawasan yang pada akhirnya si pemimpin tunggal itu bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Ini namanya bentuk tunggal. Salah satu kebaikan organisasi bentuk tunggal ini bahwa sesuatu dapat diputuskan dengan cepat oleh pimpinan. Dalam mengemudikan roda organisasi, pimpinan itu seorang yang luas pengetahuan dan pandangannya, serta cakap dalam memimpin orang yang di bawahnya. Mempunyai kegiatan jasmani dan rohani yang kuat, maka organisasi bentuk tunggal ini berjalan dengan baik karena segala keputusan cepat dapat diputuskan dan dilaksanakan. Nah, jadi organisasi bentuk tunggal ini terdapat pada organisasi yang masih sederhana. Nah, ya. Pucuk pimpinan berada di dalam tangan satu orang. Nah, jangan lupa, ini contohnya misalnya apa ya? Organisasi eh, perwiritan misalnya ya kan, pengajian, perwiritan atau organisasi arisan misalnya. Jadi cukup satu orang aja ketua. Nah, gitu. Kemudian bentuk komisi. Suatu organisasi dapat mempunyai pucuk pimpinan berupa sebuah dewan. Berupa sebuah dewan, berarti gabungan ya, beberapa orang yang terdiri atas beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan itu sebagai satu kesatuan.
Demikian pula keputusan-keputusan diambil oleh beberapa orang. Keputusan diambil oleh beberapa orang sebagai suatu keseluruhan dalam menjalankan pimpinan organisasi. Bentuk komisi ini banyak dipakai bagi organisasi yang mempunyai tugas membuat peraturan atau memberikan pertimbangan. Nah, ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat lainnya. Organisasi bentuk komisi. Saya ulang ya, organisasi bentuk komisi mempunyai pimpinan berupa sebuah dewan yang terdiri atas beberapa orang. Nah, kalau di DPR itu kan ada komisi satu, komisi dua, komisi tiga, kan gitu kan? Komisi satu membidangi bidang apa gitu, keuangan, pemerintahan. Komisi dua membidangi bidang keuangan, nah, gitu ya. Kemudian masing-masing komisi itu ada ketua komisinya. Nah, jadi bentuk komisi ini yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kebaikan-kebaikan bentuk komisi adalah sebagai berikut. A. Bila tugas pekerjaan pimpinan sangat banyak sehingga tidak mungkin terpikul satu orang, maka dapat diadakan pembagian kerja di antara orang-orang itu. Dengan demikian, semua tugas pekerjaan dapat memperoleh perhatian dan penanganan sepenuhnya. B. Dalam bidang administrasi, keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa orang pada umumnya lebih tepat daripada hanya berdasarkan pertimbangan satu orang. Dengan adanya beberapa orang yang meninjau suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, biasanya akan dihasilkan satu keputusan yang terbaik dan objektif. Sebuah komisi ketika beberapa orang harus bekerja sama mempunyai peranan mendidik terhadap masing-masing anggota. Dengan demikian, tiap-tiap anggota belajar menghargai pihak lain. Kita lihat dulu suara siapa. Suara siapa? Bentar ya. Ah, udah di mute kok. Oke. Kemudian pembagian organisasi berdasarkan sifat menjadi dua. Berdasarkan sifat ya. Jangan lupa berdasarkan sifatnya. Yang pertama, organisasi informal adalah keseluruhan hubungan serta interaksi perorangan dan penggolongan-penggolongan ke dalam kelompok yang lebih kecil dari anggota organisasi itu. Adalah keseluruhan hubungan serta interaksi perorangan. Nah, ini organisasi informal ini contohnya itulah tadi apa namanya kalau di kalian punya grup arisan misalnya kalau di kelas kita itu namanya informal. Kalau organisasi formalnya misalnya HMPS. Kemudian ada lagi BEM. Nah, ini. Organisasi formal yaitu suatu bentuk perkumpulan yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang di dalamnya tercakup suatu sistem kerja sama dari dua orang atau lebih. Dalam hal ini kita dapat golongkan menurut sifat tujuannya seperti partai politik, perkumpulan yang bersifat keagamaan. Nah, ini tadi. Pengajian atau perwiritan ya. Pemerintahan, militer, perusahaan, bahkan keluarga yang punya masyarakat. Oh sorry, yang pengajian tadi ke informal ya, bukan ke formal. Nah, itu organisasi informal. Yang formal ini ya seperti kita lah, Polmed, ya kan? Apalagi perusahaan-perusahaan, PT, ya itu formal. Kalau informal ini kadang-kadang nggak ada bentuk ya, nggak ada nama, nggak ada bentuk, nah, gitu ya. Contohnya tadi arisan dan perwiritan. Organisasi dilihat dari sudut lalu lintas kekuasaan dan tanggung jawab, serta hubungan kerja pada kesatuan organisasi dapat dibagi ke dalam bentuk lurus atau line, atau hierarki, kemudian bentuk staf atau fungsional, kemudian bentuk gabungan staf dan lain. Yang keempat, bentuk organisasi sistem panitia. Bentuk organisasi sistem lain itu atau sistem garis, ntar kita lihat ke bawah ya. Nah, ini panitia. Bentar ya, mana ini bentuk sistem organisasi garis? Loh, nggak ada di sini ya? Bentar ya. Ah, ini dia, kewenangan lini. Ini ya, organisasi garis. Kewenangan lini.
Kewenangan ini adalah mereka dalam organisasi bertanggung jawab terhadap kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jika kita mengingat kembali bagian organisasi, maka kewenangan garis dipresentasikan oleh chain of command. Chain of command ini rangkaian perintah dari yang tertinggi hingga hierarki yang terendah seperti buruh atau pekerja langsung. Bagaimana dilihat pada gambar garis tegas. Garis tegas bukan putus-putus dari bagian organisasi menunjukkan kewenangan garis dari setiap bagian yang ada. Kepala restoran misalnya memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi antara bagian keuangan, pelayanan, dan dapur. Sedangkan kepala bagian pelayanan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menjalankan tugas yang terkait dengan pelayanan. Nah, ini namanya kewenangan lini, garis ya. Kewenangan lini itu ditunjukkan oleh garis tegas, bukan putus-putus. Nah, ini namanya garis perintah ya. Garis perintah. Jadi kalau ada struktur atau bagian organisasi seperti ini, berarti ini adalah garis perintah ya. Nah, ya, cuman ini kurangnya tadi ini adalah tanda panahnya ya, kurang di sini ya. Ini harusnya ini tanda panah di sini. Nah, misalnya kita ambil tanda panah ya. Nanti akan saya perbaiki ya. Mana ini? Tanda panahnya ini. Wah, lambat ya. Oh, ini shapes. Nah, ini. Harusnya ini memang tanda panah di sini ya. Nah, ini. Seperti ini. Ah, gitu dia. Nah, ya. Jadi harus tanda panah ya. Semuanya nanti ini. Harus tanda panah dia. Artinya adalah garis perintah ya. Tanda panah ini adalah garis perintah. Nah, ya. Ini namanya kewenangan lini. Kemudian lagi kewenangan staf. Kewenangan staf atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi. Mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuan. Hanya saja dengan cara tidak langsung. Jadi kalau staf itu dengan cara tidak langsung, ya, sehingga mereka ditunjukkan oleh garis putus-putus. Nah, contohnya misalnya konsultan manajemen, misalnya konsultan keuangan. Nah, ya, bentar ya, ini agak lambat laptopnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah, waduh, ini apa lagi nih? Bentar ya. Ini laptop saya ini memang udah. Nah, jadi mereka membantu organisasi dengan cara tidak langsung. Contohnya tadi misalnya konsultan manajemen, konsultan keuangan, dan sebagainya. Kemudian dalam organisasi pemerintahan, ada yang disebut dengan staf ahli. Ada yang disebut dengan staf ahli. Staf ahli ini berfungsi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Hanya saja dalam prakteknya, staf ahli ini tidak turun langsung dalam mengerjakan berbagai pekerjaan organisasi. Jika kita asumsikan bahwa bisnis restoran yang dijalankan memerlukan konsultan pajak dan konsultan manajemen, maka posisi dari mereka yang diberi kewenangan staf adalah sebagaimana diperlihatkan pada gambar. Oh, ada pula gambarnya. Ah, ini dia nih. Staf authority ya, ini dia, ya. Ini dia. Jadi staf ini digambarkan oleh garis putus-putus ya. Digambarkan oleh garis putus-putus. Nah, ini. Ya, sini dia. Staf authority digambarkan oleh garis putus-putus. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya, di dalam suatu struktur organisasi. Kemudian lagi, nah, ini contohnya bertanggung jawab di bagian pencatatan, namun juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lainnya yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Coba kita lihat.
Mana tadi? Ini ada konsultan manajemen ya. Di sini ada staff authority ya. Jadi garis-garis ini ada maknanya ya. Garis yang seperti ini garis perintah, garis eh, putus-putus adalah garis staff. Nah, ya, staff atau konsultan. Dalam contoh gambar, karena bagian dapur membutuhkan koordinasi dengan bagian keuangan yang mengatur anggaran untuk bagian dapur, maka bagian keuangan memiliki kewenangan untuk menanyakan anggaran dari bagian dapur. Coba kita lihat. Bagian dapur, nah ini. Bagian dapur, maka bagian keuangan tadi memiliki kewenangan untuk menanyakan kepada bagian dapur. Oh, gitu ya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai tingkat teknis operasional benar-benar bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oke, sekarang kita lanjut. Tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan melalui garis-garis kewenangan maupun garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu apa yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Mereka yang diposisikan dalam satu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang diberikan. Apakah kewenangan yang telah diberikan misalnya telah mendukung pencapaian tujuan organisasi? Kadang-kadang kala orang melupakan esensi dari tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diberikan kepadanya. Pada beberapa kasus, orang-orang sangat berkeinginan untuk memiliki karir yang bagus, lebih didorong karena kewenangan, bukan tanggung jawab. Artinya, jika seorang menjadi pemimpin, maka dirinya berpikir bahwa dengan posisinya sebagai pemimpin, maka dirinya dapat berbuat A, B, C, dan seterusnya. Namun, jika disadari bahwa ketika dirinya berposisi sebagai pemimpin, berarti juga bahwa dirinya harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang sudah diperintahkannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada lagi pendelegasian ya. Pendelegasian itu ketika kita memberikan tanggung jawab kita kepada bawahan. Nah, itu namanya delegasi ya, mendelegasikan. Dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak untuk mengambil keputusan kepada bawahan kita, itu disebut dengan delegasi. Mengapa dilakukan delegasi? Yang pertama, semua pendelegasian mengandung resiko. Kemudian kesulitan untuk melepas tugas-tugas yang Anda sukai. Atau misalnya kalau kita lagi bepergian tugas luar kota, maka kita mendelegasikanlah kepada bawahan kita. Sekretaris tadi katanya ini kan, contoh saya punya sekretaris Prodi AB. Jadi kalau saya misalnya tugas ke luar kota, maka saya mendelegasikan. Jadi pemimpin itu tidak harus berada di tempat setiap saat ya, karena dia punya bawahan-bawahan yang bisa didelegasikan kekuasaan. Nah, contoh lagi misalnya peningkatan beban kerja. Nah, jadi kalau beban kerja tiba-tiba meningkat, kita nggak sanggup, nah kita mendelegasikan kepada sekretaris kita. Nah, contoh misalnya di bulan apa nanti, bulan 7 ya, bulan 6 bulan 7 nanti kakak-kakak kalian kan mau tugas sidang akhir. Nah, di saat itu pula KPS itu harus menyusun jadwal kuliah, sehingga nggak bisa saya tangani semua. Saya juga mengurus tugas akhir 186 mahasiswa, kemudian menyusun jadwal perkuliahan untuk semester depan, maka itu saya nggak sanggup melakukan semuanya, maka saya delegasikan. Artinya peningkatan beban kerja dalam waktu yang singkat. Maka Anda akan mendelegasikan pekerjaan. Selain itu, kita juga harus melatih, membimbing, memonitor bawahan-bawahan kita
supaya dia bisa dapat bisa belajar gitu ya dari situasi yang meningkat beban kerja tadi. Nah, gitu. Tapi ada juga beberapa orang enggan mendelegasikan, beberapa orang enggan mendelegasikan karena mereka ingin merasa unggul dalam segala hal. Nah, ada juga seperti itu ya, orangnya egois. Nah, dia nggak mau mendelegasikan. Di samping itu ada juga sifat pribadi yang buruk, segan mengakui bahwa orang lain mungkin lebih baik dari kita. Kemudian B, takut menonjol atau direndahkan. Ketiga, takut tidak memperoleh penghargaan. Empat, takut jika bawahan maju terlalu cepat. Yang kelima, rasa ingin menerapkan kesempurnaan. Nah, itu. Ya. Jadi macam-macam ini ya. Merencanakan pendelegasian yang efektif. Yang pertama, tentukan sasaran utama dari pekerjaan Anda. Ketahui apa yang harus dicapai, dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Telitilah bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, bandingkan dengan sasaran Anda, dan pertimbangkan apa yang seharusnya tidak Anda lakukan dan apa yang dapat dikerjakan oleh asisten Anda. Tugas-tugas yang harus didelegasikan adalah A. Segala pekerjaan yang dapat dilakukan asisten Anda dengan lebih baik, karena dia lebih memahami cara mengerjakannya. B. Segala sesuatu yang dapat dia lakukan dengan biaya lebih rendah, walaupun ia mungkin memerlukan waktu lebih lama. C. Segala sesuatu yang dapat memberikan kontribusi pada pelatihan dan pengembangan diri. Periksalah bahwa Anda tidak melimpahkan pekerjaan yang jauh di atas kemampuan dan pengalamannya. Masalah-masalah yang bersifat rahasia menyangkut keamanan dan kebijakan yang boleh ditangani orang-orang dengan tingkat kesenioran seperti Anda. Ini tadi tidak ya, pastikan bahwa Anda tidak. Yang ini nggak boleh didelegasikan, tidak. Kerjaan yang jauh di atas kemampuan dan pengalaman dan masalah yang bersifat rahasia, tidak boleh. Kemudian rencanakan pelimpahan tugas tersebut, putuskan pelatihan, pengalaman, dan wewenang tambahan yang ia perlukan dan usahakan agar ia memperoleh. Jadi kita harus memberikan pelatihan juga. Lalu kita harus melatih bawahan-bawahan kita ya, memberikan pelatihan di luar daripada kantor kita gitu ya. Luar daripada kantor, misalnya ke Jakarta, ke Bandung ya, diberikan pelatihan-pelatihan manajemen, sekretariatan ya kan. Sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan seperti itu kan yang ada sertifikatnya ya dari BNSP kan, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Oke, kita lanjutkan lagi proses pendelegasian. Untuk tugas-tugas yang langsung, atau bila Anda mengetahui bahwa asisten Anda berkemampuan menanganinya, maka proses pendelegasian sekedar merupakan masalah persetujuan hasil yang ingin dicapai dan sumber daya yang dibutuhkan. Namun seringkali pendelegasian adalah suatu proses pengembangan kemampuan, peralihan tanggung jawab dari pekerjaan Anda menjadi pekerjaan yang digambarkan dalam gambar di bawah ini. Proses pendelegasian menjadi proses pelatihan. Anda mengerjakannya, dia mengamati dan memberikan komentar. Anda mengerjakan berdua, Anda membimbingnya. Dia mengerjakannya dan melapor. Anda memeriksa dan mengajukan pertanyaan. Dia mengerjakan, Anda menerima info dan hasilnya. Pekerjaan tersebut menjadi tugasnya. Nah, ini gambar daripada proses pendelegasian. Nah, jadi kalau kalian nanti jadi ketua, misalnya ketua HMPS, kalian punya sekretaris, nah beginilah model kalau Anda ingin mendelegasikan tugas-tugas Anda. Yang pertama Anda mengerjakannya, kemudian asisten mengamati dan memberikan komentar. Yang kedua Anda mengerjakannya berdua, Anda membimbing. Yang ketiga dia mengerjakannya dan melapor kepada Anda, kemudian Anda memeriksa dan mengajukan pertanyaan. Inilah dia mengerjakannya. Kemudian dia mengerjakannya, Anda menerima info dan hasilnya. Nah, yang terakhir, pekerjaan tersebut sudah menjadi tugasnya. Itulah bagan atau proses daripada pendelegasian kekuasaan atau pendelegasian wewenang. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pendelegasian adalah yang pertama, Anda harus spesifik. Anda harus spesifik
teliti dan jelas mengenai apa yang harus dilakukan, hasil apa yang diharapkan, kemudian laporan kemajuan diharapkan, kemudian laporan kemajuan yang diinginkan, dalam keadaan bagaimana dia seharusnya meminta bantuan. Yang kedua, jelaskan wewenang orang tersebut. Bila Anda memberi tanggung jawab, Anda harus memastikan bahwa dia memiliki wewenang untuk menjalankan. Untuk itu, Anda harus mengusahakan agar orang-orang yang akan banyak dihubungi tahu bahwa tugas tersebut telah dilimpahkan pada asisten Anda itu. Tiga, delegasikan secara bertahap. Untuk dapat mendelegasikan semua yang dapat Anda lakukan, mungkin dibutuhkan waktu yang lama, ya. Mungkin dibutuhkan waktu yang lama ya. Contoh 1 tahun. Maka dari itu jangan terburu-buru. Selain mendelegasikan pekerjaan, kita pun harus mendelegasikan proses pemikiran dan pengambilan keputusan. Nah, Anda tidak mendelegasikan kecuali Anda memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, jadi pendelegasian itu adalah pelimpahan sebagian wewenang ya. Pelimpahan sebagian wewenang kepada bawahan kita yang kita anggap sudah cukup atau cakap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Tadi proses pengorganisasian, organisasi. Cuman tadi yang kurangnya organisasi lini tadi itu ya. Itu tadi kurangnya ya. Organisasi lini dan staf. Ini tadi ada bagian yang hilang di sini. Nanti saya cari lagi. Mana ya organisasi lini. Di sini tadi ya. Organisasi dilihat dari sudut lalu lintas kekuasaan dan tanggung jawab. Nah, ini tadi yang masih belum belum kelihatan ya kan? Nah, yang ini ada sebagian yang hilang, yang ada di sini sistem panitia. Jadi yang 3 tadi hilang ya. Yang ada tinggal panitia. Sistem panitia. Bentar dulu ya. Sistem panitia tadi ya. Sistem panitia. Sistem panitia. Ini kebagian panitia. Keputusan yang diambil pada umumnya tepat karena dibicarakan secara kolektif dan musyawarah terlebih dahulu oleh kelompok pimpinan organisasi. Nah, ini tadi yang akan saya lanjutkan nanti ya. eh, di kesempatan yang lain, ya kan? Organisasi lini, campuran lini dan staf, ya kan? Nah, itu nanti akan saya lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Ada seperti terhapus dia tadi ya. Oke, oke lah. Ada pertanyaan kira-kira? Waktunya pun sudah mau habis ini. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, demikian saja materi kuliah lanjutan sistem perorganisasian. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.